Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti dengan NIM 232200066 dari kelas SI 4A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Web Programming dengan dosen Bapak Roli Yesputra, Eskom Mkom, dengan judul website saya atau proyek saya yaitu SPPSB atau Sistem Pengelolaan Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa. Di sini, saya menggunakan sistem website yang dibangun dengan menggunakan HTML, CSS, PHP, dan juga MySQL, serta dirancang agar proses pendaftaran dan seleksi beasiswa menjadi lebih cepat, transparan, dan juga terintegrasi. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan lewat use case diagram dari proyek saya, yaitu SPPSB. Berikut ini merupakan use case-nya. Untuk use case diagram dari proyek SPPSB ini, saya menggunakan aplikasi Draw.io untuk merancangnya. Nah, di sini, di dalam use case ini, saya menggunakan 4 aktor. Yang pertama adalah pengunjung, kedua pendaftar, ketiga staff, dan yang terakhir adalah admin. Di mana di setiap aktor itu memiliki perannya masing-masing. Nah, diagram ini menjelaskan fitur utama serta akses penggunaan berdasarkan perannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan peran yang pertama, yaitu pengunjung. Nah, pengunjung ini memiliki 4 akses, yaitu yang pertama adalah melihat beranda beasiswa. Di sini, website saya atau proyek saya itu bersifat user friendly, di mana pengunjung yang belum login pun juga bisa melihat berandanya. Itu di sini itu menampilkan halaman depan website seperti informasi berupa pendaftaran, apa aja feedback yang didapatkan dari beasiswa tersebut, jenis-jenis beasiswanya, dan juga lain-lainnya. Yang kedua adalah melihat info beasiswa. Nah, melihat info beasiswa ini itu seperti mengetahui bahwa pengunjung mengetahui berapa jenis beasiswa yang tersedia yang sedang diselenggarakan, dan juga pengumuman-pengumuman lainnya. Yang ketiga adalah melihat halaman berita. Nah, melihat halaman berita ini itu adalah pendaftar bisa membaca secara resmi pengumuman dari admin yang membuatnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah melihat kontak, di mana ini menampilkan informasi berupa alamat, nomor kontak, atau juga maps yang tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendaftar. Nah, pendaftar ini memiliki akses sama seperti pengunjung. Bisa melihat beranda beasiswa, melihat info beasiswa, melihat halaman berita, melihat kontak, dan juga mendaftar. Pendaftar ini dilakukan melalui atau disebut juga dengan proses login, di mana nanti pendaftar mendaftar akun baru, di mana nanti pendaftar membuat akun yang mengisi form-form tentang diri baru. Setelah itu otomatis akan masuk ke halaman login untuk masuk ke dashboard selanjutnya. Yang kedua adalah mengisi formulir extend dari login. Ini setelah login, nanti pendaftar akan masuk ke tahap pengisian formulir. Ini lebih detailnya. Nah, di use case ini memiliki 2 extend. Yang pertama, memilih jenis beasiswa. Kedua adalah melihat status, di mana nanti pengajuan formulirnya akan otomatis menyesuaikan berdasarkan jenis beasiswa yang dipilih. Baru kita akan masuk ke login. Di use case login ini digunakan oleh semua peran utama seperti pendaftar, staff, dan juga admin. Fungsinya nanti sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard
masing-masing menyesuaikan dengan role yang dipilih saat login. Apakah nanti mereka masuknya memilih role pendaftar, staff, ataupun admin. Penjelasan selanjutnya itu adalah admin. Nah, admin ini memiliki akses yang penuh terhadap sistem. Semua yang ada di sistem ini hampir semua melibatkan admin. Fungsinya itu mencakup pertama, melihat data pendaftar. Nah, admin bisa melihat data pendaftar secara detail dan keseluruhan. Di mana untuk melihat data pendaftar ini, admin harus login dulu. Kedua adalah mengubah status pendaftar. Nanti setelah admin melihat data pendaftar secara detail, nanti admin juga bisa merubah status pendaftar. Apakah nanti admin memilih statusnya diterima, ditolak, ataupun menunggu. Selanjutnya itu adalah membuat berita. Nah, admin bisa membuat berita yang nanti setelah mereka upload akan masuk ke halaman utama di layout beasiswa. Itu bisa dilihat, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bisa dilihat oleh pengunjung. Nanti di dalam membuat berita ini, admin bisa menambahkan konten berita atau pengumuman baru yang akan muncul di halaman pengunjung ataupun yang lainnya. Baru yang keempat adalah mengelola pendaftar. Nah, mengelola pendaftar ini meliputi bisa melihat data, mengedit data, dan juga menghapus data. Mengedit data yang saya maksud itu nanti misalnya saat pendaftar sudah membuat akun, sudah mengisi formulir, ternyata saat mereka ingin melihat lagi ada typo pada pengisiannya seperti pengisian nama orang tuanya. Nah, nanti admin juga bisa membantu untuk mengedit datanya. Begitu juga selanjutnya seperti menghapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian staff. Nah, staff bisa melihat data pendaftar. Sama halnya seperti admin. Staff juga bisa melihat data pendaftar secara detail. Ini bisa melihatnya setelah nanti pendaftar login dulu. Baru setelah itu, staff juga bisa memverifikasi status pendaftar. Itu maksudnya nanti staff memiliki dua opsi, apakah status ini akan diberi verifikasi atau terverifikasi. Nanti, status ini akan membantu admin dalam pengecekan data meskipun tidak dapat melakukan perubahan secara langsung, karena nanti kalau perubahannya itu hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Nah, hubungan include. Nah, include itu menunjukkan bahwa use case selalu dilakukan dalam proses tersebut. Misalnya, mengisi formulir. Ini dia, mengisi formulir. Mengisi formulir itu termasuk login. Login nanti dibutuhkan oleh admin, staff, pendaftar untuk melanjutkan akses ke sistem. Nanti maksudnya akses itu ke dashboardnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke extend. Nah, extend ini menunjukkan use case tambahan yang bisa dilakukan tergantung situasi. Misalnya, memilih jenis beasiswa nih. Itu dilakukan ketika pendaftar mengisi formulir, lalu melihat status. Itu bisa dilakukan kapan aja setelah nanti pendaftar telah mengisi formulirnya. Nah, ini merupakan tampilan keseluruhan dari use case diagram dari sistem pengelolaan pendaftaran dan seleksi beasiswa. Kesimpulannya adalah, diagram ini menunjukkan bahwa sistem SPPSB memiliki struktur yang integrasi, yaitu jelas, terpisah peran, dan saling mendukung. Dengan pembagian peran ini, sistem lebih efisien, aman, dan mudah digunakan untuk ke semua pihak. Baik, di sini saya akan menjelaskan IRD dari SPPSB milik saya. Nama database saya yaitu SPPSB Beasiswa 1. Kita akan buka relasinya. Nah, di dalam database saya itu berisi beberapa tabel utama yang saling berelasi sesuai kebutuhannya sistem. IRD digunakan untuk memetakan bagaimana entitas seperti user, pendaftaran beasiswa, pendaftar beasiswa, atau juga berita saling terhubung satu sama lain.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu di tabel usernya. Di tabel ini menjadi inti dari sistem karena menyimpan semua akun pengguna dari pendaftar, baik itu admin, staff, ataupun juga pendaftar. Nah, di kolom ini itu ada ID. Nah, itu adalah primary key. Lalu username, password, dan juga role. Role untuk membedakan antara admin, staff, atau pendaftar. Nanti ketika di halaman loginnya, nanti itu ada password dan juga username. Lalu di bawah itu ada role. Role itu memiliki 3 pilihan. Apakah nanti mereka memilih admin, staff, ataupun juga pendaftar. Nah, relasinya yang terhubung itu adalah tabel user ini terhubung ke pendaftar beasiswa melalui kolom user. Ini dia kolom user sebagai foreign key. Juga, tabel ini memastikan bahwa semua pengguna sistem harus login dengan role-nya masing-masing beserta password dan username-nya yang tidak salah atau juga sesuai. Nanti ketika misalnya seperti pendaftar nanti harus memasukkan password dan juga username-nya yang sesuai ketika nanti mereka registrasi sebelumnya. Jadi password dan juga username yang mereka daftarkan melalui registrasi itu harus sesuai sama login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel dari pendaftar beasiswa. Nah, tabel ini berisi data diri lengkap dari pendaftar beasiswa dan juga hanya diisi oleh satu user yang berperan sebagai pendaftar. Di kolom ini ada ID, user ID, nama atau nama lengkap, email, jenis kelamin itu memiliki 2 pilihan, laki-laki atau perempuan. Nanti kalau di layoutnya atau di tampilannya itu drop down. Jenis kelaminnya itu pakai drop down, hanya tinggal memilih laki-laki atau perempuan. Baru tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama. Nah, agama juga nanti kalau di sini saya pakai enum, nanti kalau di layout saya menggunakan drop down dengan memiliki banyak pilihan agama. Baru semester, nama orang tua, dan juga status. ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key dari tabel user. Relasinya yaitu terhubung ke user secara one-to-one. Juga terhubung ke tabel pendaftaran beasiswa melalui identitas pemohon beasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel pendaftaran beasiswa. Di tabel ini menyimpan data pengajuan atau aplikasi beasiswa yang dilakukan oleh pendaftar. Nah, saya jelasin dulu kenapa ini bisa beda. Tabel pendaftar beasiswa ini beserta form-formnya ini itu terletak di tampilan registrasi. Nanti di registrasi ini banyak yang harus diisi. Ini dia. Sedangkan pendaftaran beasiswa ini terletak di layout daftar atau formulir. Nah, ini itu setelah nanti pendaftar masuk ke dashboard lalu masuk ke pendaftar beasiswa. Ini dia. Tinggal mengisi jenis beasiswanya. Nah, di kolom ini ada ID, user ID, jenis beasiswa, nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP, dokumen, dan juga foto. Dengan ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key dari user dalam skema nama atau nama kamu, baru relasinya satu user bisa mengajukan lebih dari satu beasiswa. Jadi relasinya adalah one to many. Catatannya, meskipun idealnya pendaftaran beasiswa terhubung ke pendaftar beasiswa ini, di ERD ini langsung ke user dan tetap valid karena keduanya saling terhubung melalui user. Jadi tabel pendaftar beasiswa dan juga tabel pendaftaran beasiswa itu saling terhubung lewat dari tabel user ID. Selanjutnya saya menjelaskan bagian tabel dari berita. Nah, tabel ini digunakan oleh admin untuk mengunggah dokumen dan juga informasi penting.
Jadi berita ini atau tabel berita ini itu dipegang oleh admin saat nanti admin ingin membuat updatean terbaru mengenai beasiswa. Nah, dalam kolom ini terdapat ID sebagai primary key, judul, isi, tanggal, dan juga gambar. Nah, tabel ini bersifat mandiri atau tidak memiliki relasi langsung ke tabel lain, karena isi berita ini dapat dibaca oleh siapapun, bahkan tanpa login, seperti pengunjung yang ingin melihat tampilan-tampilan atau informasi di SPPSB tadi atau beasiswa. Nah, relasinya itu, relasi di PHP My Admin ini semua terhubung antara tabel divisualisasikan melalui fitur designer. Ini dia, designer di PHP My Admin, dan penghubung antara tabel ditentukan oleh foreign key. Contohnya, user ID di pendaftar beasiswa merujuk ke atau terhubung ke user di tabel user. Lalu user ID di pendaftaran beasiswa juga merujuk atau berelasikan di tabel user. Hal ini menunjukkan integrasi data dan memastikan data yang masuk konsisten dan saling terkait. Kesimpulannya adalah struktur database ini membuat sistem SPPSB menjadi terorganisir dan mudah dikembangkan, lalu lebih aman dan konsisten. Selanjutnya adalah fleksibel untuk digunakan oleh banyak jenis pengguna. Dengan adanya ERD ini, proses pengembangan sistem ini jauh lebih jelas dan juga efisien. Selanjutnya saya akan mengarahkan teman-teman ke sistem atau website-nya, yaitu website dari beasiswa. Baiklah, di sini saya akan menampilkan bagaimana alur sistem di SPPSB milik saya. Kita pergi ke Chrome. Nah, ini merupakan tampilan awal dari project saya atau sistem saya. Di tampilan pertama ini menunjukkan ada carousel, card title, dan juga lainnya, dan juga footer. Di sini ada 3 jenis beasiswa di setiap kita klik. Nah, contohnya seperti beasiswa akademik. Ketika saya klik nanti akan masuk ke detail-detailnya, syarat umumnya, dokumennya, dan juga jadwal atau juga benefit atau feedback yang didapatkan ketika nanti pendaftar dan juga sudah lolos. Sama seperti lainnya. Ini dari non-akademik. Ini dari beasiswa ekonomi. Nah, ini adalah halaman-halaman yang bisa dikunjungi oleh pengunjung. Ini dia. Kita akan masuk halaman login. Sebelumnya kita registrasi dulu. Saya mencontohkan sebagai calon pendaftar yang ingin mendaftar di beasiswa ini. Kita registrasi dulu. Nah, kita isi formnya. Contohnya namanya kita buat di sini. Keira Umani. Username-nya. Nah, nama lengkap Keira. Username kita buat nama, yaitu Keira. Nah, di password ini bisa angka dan juga bisa huruf. Jadi kita pakai angka aja dulu ya. Emailnya kita isi. Ini dia. Nanti ketika calon pendaftar sudah mengisi registrasi di form tadi, ketika daftar akan muncul
notifikasi berupa registrasi berhasil. Silahkan login. Kita login. Loginnya, username-nya kita pakai Keira namanya. Passwordnya 2301. Role-nya kita pilih pendaftar. Login. Nah, ini adalah tampilan halaman dari dashboard pendaftar. Nah, ini setelah kita selesai mendaftar dan mengisi beberapa form-formnya itu, kita pergi ke profile. Nah, semua ada di sini. Dan juga sudah terisi. Di sini juga nanti pendaftar bisa mengedit profilnya, bisa mengedit pendaftarannya, dan juga kembali. Kita lihat dokumen tadi. Nah, ini dia. Ini dokumen dari yang dimasukkan nanti. Dokumen ini nanti itu seharusnya itu berisi data diri seperti kayak apa nanti yang diminta dari beasiswa inilah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian kita akan masuk ke halaman login admin. Username admin dengan password admin 123. Karena kita sesuaikan admin. Nah, admin ini kita nggak usah registrasi lagi karena saya sudah membuat halaman admin ini dari awal di database tadi di PHP My Admin. Kita login. Nah, ini masuk ke tampilan dashboard admin. Di sini menunjukkan ada beberapa menu. Dashboard ini dia. Data pendaftar, ini lebih lengkapnya ini. Kita pilih ke status, kita lihat siapa aja yang udah lolos. Nah, ini. Dari semua pendaftar hanya 3 orang yang baru saya loloskan. Baru ini. Untuk lihat lebih detailnya, kita lihat ini. Lihat. Dan juga nanti admin bisa memberi status ini dia. Lolos, menunggu atau ditolak. Nah, kita pilih lolos. Simpan. Nah, nanti ada notifikasi status pendaftar berhasil diupdate. Nanti itu bakal masuk ke Keira Umami. Nanti kita cek setelah ini. Kita lihat profile. Oh, sepertinya sini ada masalah di fotonya. Mungkin nanti setelah ini saya akan perbaiki lagi. Sesuai, semua data-datanya sesuai. Nanti admin juga bisa menghapus, mengedit, dan juga kembali ke dashboard. Nah, di sini juga nanti di dashboard admin ada 4 pilihan, yaitu total pendaftar. Total pendaftar dari semua pendaftar itu berada di 23 orang dengan lolos 4. Tadi kan 3 kita cek, baru kita tambah 1 lagi, ini si Keira jadi 4. Selebihnya 15 menunggu dan 2 ditolak. Lanjut saya akan masuk ke halaman berita. Kita dapat berita. Yang nah, ini dia. Nanti setelah ini kita cek.
Nah, ini tanggalnya 2025 bulan 7 tanggal 20 hari ini. Kita logout. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman staff atau login staff. Sama seperti admin, staff sudah saya buatkan kata sandinya langsung, dan ini semua kata sandinya sudah saya hash, jadi nggak dia sembarangan lihat, untuk memicu agar tidak terbobolnya kata sandi. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard staff. Sama seperti kayak admin, staff juga bisa melihat lebih detail profil dari pendaftar. Ini ya, kita lihat. Nah, statusnya itu bisa kita tambahkan. Seharusnya saya jelaskan punya staff dulu tadi seharusnya. Kita verifikasi, simpan. Kita lihat. Oh, sama seperti tadi ya. Ini mengapa tidak ada foto sama seperti admin tadi? Ini kemungkinan ada di kendalanya saat waktu exam saya error. Saya memutuskan untuk menghapus dan juga membackup. Tapi kemungkinan saat saya sudah memasukkan lagi ada terjadi beberapa kesalahan yang membuat fotonya itu agak sedikit error. Mungkin di codingan yang mungkin salah ya. Nanti saya akan perbaiki lagi. Untuk tadi kita lihat apa namanya itu, lihat nah, ini berita yang sudah kita buat tadi di halaman admin ya, sudah masuk. Nah, ini dia. Ini merupakan gambarnya, judul beserta tanggalnya dan isinya. Kita akan lihat tadi statusnya yang diberi oleh admin ya. Nah, nanti sewaktu di login ini, misalnya login sebagai pendaftarnya, tapi kita pilih role-nya admin. Nah, ini dia. Nanti sistem akan menolak atau role tidak ditemukan. Begitu pula dengan admin atau juga staff. Nah, statusnya terverifikasi atau lolos. Ya. Terverifikasi dari yang staff tadi dan juga lolos dari admin. Mungkin ini sedikit ada kendala. Ya. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari video ini adalah saya membuat web ini tujuannya untuk mempermudah admin atau juga penyelenggara beasiswa untuk lebih mudah dia mengumpulkan orang-orang yang ingin mendaftar tanpa harus calon pendaftar datang ke gedung atau tempat yang diselenggarakan, dan juga bisa mengurangi pekerjaan admin dan juga staff seperti kayak minimnya kesalahan yang dibuat saat nanti ada pendaftar ingin mendaftar, dan juga minimnya nanti kesalahan saat atau hilangnya data saat pengumpulan dan diceknya admin. Baik, saya Siti Hardianti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.